pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Sejumlah gubuk liar yang berdiri di sebuah lahan kosong di Samarinda dibongkar paksa oleh petugas. Antrean membeli gas melon di Samarinda mengular. Warga rela mengantre demi mendapatkan gas dengan harga lebih murah. Demi memerangi buta huruf, Otorita Ibu Kota Nusantara tengah menggencarkan sistem literasi dalam pendidikan, terutama tingkat sekolah dasar. Tiga pria ini berlari kecil menuju meja tempat menembak. Beberapa peluru dilepaskan untuk mengenai sasaran yang ditargetkan. Tak lama setelahnya, beberapa peluru dilesatkan menuju target yang telah ditentukan. Suasana tersebut terjadi di arena menembak yang digelar di lapangan tembak Palaran. Sedangkan kegiatan lomba digelar untuk merayakan HUT ke-79 Bayangkara. Untuk bisa membidik dengan baik, para peserta ini mengaku telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari kemampuan menembak hingga keamanan diri. Pengetahuan dan kemampuan tersebut sangat diperlukan agar bisa membidik dengan baik. Persiapan lomba menembak kita utamakan safety dulu Pak ya. Jadi safety, kemudian safety diri pribadi, safety perlengkapan, dan safety di sekitar kita, entah itu penonton atau keluarga lain. Yang kedua baru kesiapan skill kita Pak. Untuk kesiapan skill kadang kita tiap minggu ada pelatihan. Jadi mungkin kepada rekan bagi yang ingin menembak, silakan bisa bergabung ke kita Pak. Tidak dibatasi. Harus izin apa nanti kita arahkan, daripada ada kegiatan di lain yang ilegal, kita arahkan yang alur-alur yang benar, termasuk kepemilikan senjata apinya. Kapolresta Samarinda menyatakan lomba kali ini digelar selama 2 hari, sedangkan pesertanya berasal dari internal Polri, eksternal, dan eksekutif. Hari ini kita laksanakan lomba menembak dalam rangka Hari Bayangkara ke-79. Nah, jadi Polresta Samarinda kita salah satu perlombaan yang kita laksanakan adalah lomba menembak ini. Ini dilaksanakan 2 hari. Kemarin itu merupakan internal, jadi khusus untuk anggota Polresta Samarinda, mulai dari yang perwira, bintara, polwan kita lombakan. Nah, kemudian hari ini adalah lanjutannya untuk lomba eksternal. Jadi kita mengundang dari pejabat-pejabat terkait di Kota Samarinda, mulai dari Pak Wali, kemudian Pak Dandim, KSOP, Kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya seperti dari Danlanut dan juga KBNNK. Tercatat 100 peserta yang meramaikan lomba tersebut. Bagi masyarakat umum yang ingin belajar menembak, disarankan untuk bergabung ke klub menembak resmi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Puluhan peserta didik dari 5 sekolah menengah pertama di Kutai Barat ini tengah mengikuti sosialisasi dan edukasi risiko dari pergaulan bebas. Salah satu yang disorot adalah kesiapan fisik dan mental bagi anak di bawah umur saat mengandung maupun melahirkan. Dokter spesialis anak RSUD Harapan Insan Sendawar Ika Maya Sandi menyebut, angka melahirkan pada anak di bawah usia 17 tahun cukup tinggi. Tercatat sepanjang tahun 2024, terdapat 36 anak di bawah umur yang melahirkan. Tim medis perlu melakukan sosialisasi semacam ini karena jika melahirkan saat usia masih di bawah umur akan menghadapi sejumlah risiko, di antaranya prematur, cacat, dan kematian terhadap ibu bayi.
Jadi sebenarnya acara ini tuh kita kerjakan karena ada urgensi ya. Kebetulan khusus bulan lalu kita terima ada 7 ibu bayi yang melahirkan di bawah umur semua. Jadi artinya di bawah 17 tahun. Itu hanya dalam waktu 1 bulan aja. 7 di rumah sakit tambahan 3 dari luar gitu. Jadi banyak sekali kasusnya. Ternyata setelah kami data lagi di tahun 2024 dalam 1 tahun itu ada sekitar 36 kejadian. Nah, 33 sampai 36 kejadian anak-anak yang melahirkan di bawah umur. Dari sosialisasi semacam ini, pelajar mengaku mendapat tambahan pengetahuan seperti informasi alat kontrasepsi, pengenalan organ reproduksi, dan risiko bagi ibu yang melahirkan di bawah umur. Bagaimana sih cara mencegahnya? Nah, yaitu dengan cara menghindari berbagai macam situs-situs internet kan. Kan pornografi itu juga termasuk bisa membuat kita jatuh ke dalam jatuh ke dalam maksiat segala yang nggak boleh lah pada masa remaja ini. Jadi mungkin itu aja sih yang saya dapat, tapi mungkin yang lainnya itu bisa seperti ya kita mengetahui apa-apa aja sih organ-organ pada lelaki kan, seperti testis segala yang lainnya. Jadi kita bisa mengetahui apa sih fungsinya ini. Jadi kita tidak salah langkah dalam kedepannya nanti. Materi tentang bahaya seks bebas pada remaja, pernikahan dini, cara penggunaan pil KB dan cara-cara menggunakannya, terus bahaya dan dampak-dampaknya. Pernikahan dini dan hamil sebelum waktunya itu sangat banyak dilakukan remaja seusia saya. Mungkin saya kurang tahu gimana kelakuan remaja-remaja di lingkungan saya, tapi saya berharap semoga kedepannya remaja seperti saya tidak melakukan hal-hal yang belum seharusnya dilakukan. Para pelajar berharap kegiatan seperti ini rutin digelar agar pengetahuannya semakin bertambah. Selain itu, kegiatan ini diyakini mampu menekan angka anak melahirkan di bawah umur. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meninjau langsung kondisi SD Negeri 020 Sepaku Penajam Pasir Utara pada Jumat sore. Sekolah ini jadi perhatian sang menteri setelah proses pembangunannya selesai. Bahkan sekolah tersebut sudah difungsikan sejak Februari 2025 lalu. Menteri Dikdasmen RI menyatakan bangunan sekolah dasar ini selain untuk menggantikan gedung yang lama, juga bagian dari program pemerintah. Salah satunya adalah memperkuat sumber daya manusia di sekitar ibu kota Nusantara. Bahkan juga termasuk membantu untuk pendampingan para guru dengan mengirimkan para guru muda yang sudah terlatih. Ini adalah satu contoh partisipasi semesta, dukungan dari berbagai pihak untuk menyukseskan visi besar pendidikan kita, pendidikan bermutu untuk semua, dan juga mendukung program Pak Presiden untuk memperkuat sumber daya manusia sesuai dengan Astra yang keempat. Mudah-mudahan Astra bisa terus membantu di tempat-tempat lain yang masih banyak yang membutuhkan, dan sinergi seperti ini dapat kita replikasi di tempat-tempat lain. Sementara Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN meyakini bangunan baru ini tidak hanya sebagai wadah belajar, namun juga sebagai simbol kebanggaan. Mereka diyakini akan lebih bisa belajar dengan nyaman, dengan suasana yang serba istimewa. Pertama, saya pikir bukan sekedar mengganti sekolah yang sudah tidak layak, baik dari bangunan, kemudian lokasi yang selalu banjir dan lain-lain, tetapi dengan bentuk sekolah yang seperti ini juga satu, bukti memberikan supporting tentang model bangunan infrastruktur bangunan yang ada di Kota Nusantara.
Yang kedua, dengan bangunan seperti ini tentu akan mengubah mindset anak-anak kita, guru-guru kita gitu ya, yang tinggal di rumah ini. Ibaratnya kemarin kita tinggal di rumah yang biasa gitu, sekarang kita tinggal di rumah yang mewah, itu tentu services kita juga kepada di sini juga akan berubah. Nah, jangan salah bahwa bangunan ini juga bisa mengubah mindsetnya anak-anak kita yang ada tinggal di sini. Ya, semangatnya juga akan berbeda. Diketahui SD Negeri 020 Sepaku ini terpaksa direlokasi menyusul musibah banjir pada bangunan yang lama. Kini bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter persegi itu dilengkapi 12 ruang kelas dan fasilitas, mulai dari laboratorium hingga ruang pertunjukan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Sejumlah anak usia dini terlihat asik bermain ular tangga. Kegiatan yang berlangsung di City Hall kantor otorita IKN itu diyakini akan membuat anak-anak menjadi lebih pandai membaca karena permainannya dilengkapi dengan huruf alfabet dan kata. Selain permainan, di lokasi yang sama juga dipamerkan berbagai kerajinan peserta didik, mulai dari lukisan hingga karya-karya lainnya. Kepala otorita di IKN menyatakan pameran ini digelar bukan hanya untuk sekedar hiburan. Tujuan utama dari kegiatan tersebut yakni untuk meningkatkan kemampuan anak melalui program literasi. Di wilayah delineasi IKN terdapat 132 sekolah yang akan memberikan bimbingan melalui program literasi. Kemudian yang non-fisiknya ini salah satunya, yaitu pemberdayaan atau meningkatkan mutu pendidikan di kawasan mitra IKN. Ada 132 sekolah yang ditingkatkan literasi, kemudian nanti numerasinya dan karakter anak didiknya. Saya kira itu yang intinya kita tidak hanya membangun fisik, tapi kita juga membangun budayanya. Salah satu guru sekolah dasar di Sepaku mengakui kemampuan anak didiknya meningkat pesat sejak mereka menerapkan sistem pembelajaran dengan metode literasi. Di antara kemampuan tersebut yakni mengenal huruf, angka, hingga merangkai kata menjadi kalimat. Para guru juga semakin semangat lantaran orang tua murid juga ikut mendukung program tersebut. Sebenarnya kami nggak bisa mengukur berapa banyak minat bacanya, tapi kami bisa mengukur dari hasil asesmen kemampuan siswa yang tadi dari masih huruf bisa naik, bisa menjadi kata, itu yang menjadi metode ukur kami. Tapi kami sebagai guru dari hasil asesmen itu kita pegang sendiri, tapi kita harus kerjasama kepada orang tua siswanya. Jadi mereka di rumah harus bagaimana mendukung kemampuan membaca siswa anak-anak tersebut. Apakah mereka yang membelajarkan sendiri, ataukah di dalam rumahnya ada kegiatan 5 menit membaca. Jadi antara guru berkolaborasi dengan orang tua di rumah dan masyarakat sekitarnya. Produk literasi bagi peserta didik di wilayah IKN juga menjadi perhatian Menteri Pendidikan. Sementara pihak otorita berharap tidak ada lagi peserta didik di wilayah delineasi IKN yang buta huruf. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.